Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafna Wulandari dengan NIM 2301212545, jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri, yaitu resensi jurnal mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfiandri SOS MSI. Baiklah, di sini saya akan meresensi jurnal dengan judul Commentary What is Governance yang ditulis oleh Francis Fukuyama pada tahun 2013 dengan kata kunci tata kelola, birokrasi, profesionalisasi, ukuran prosedural, dan ukuran output. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama sinopsis, kedua kelebihan, ketiga kekurangan, dan yang keempat yaitu syarat. Sinopsis. Artikel ini merupakan komentar yang mendalam tentang pengukuran kualitas negara, khususnya cabang eksekutif dan birokrasinya. Fukuyama mengkritik keadaan pengukuran empiris saat ini yang menunjukkan bahwa banyak masalah konseptual muncul karena kurangnya kesepakatan tentang apa yang sebenarnya merupakan pemerintahan yang berkualitas tinggi. Fukuyama mengusulkan 4 pendekatan untuk mengukur kualitas pemerintahan. Yang pertama, ukuran prosedural. Yang kedua, ukuran kapasitas. Yang ketiga, ukuran output. Dan yang keempat, ukuran otonomi birokrasi. Ukuran prosedural ini mengacu pada kriteria modernitas birokrasi Weberian, seperti aturan yang jelas, penggunaan merit dalam perekrutan, dan struktur organisasi yang rasional. Yang kedua, ukuran kapasitas. Ini melibatkan sumber daya yang tersedia untuk pemerintah dan tingkat profesionalisme dalam birokrasi. Yang ketiga, ukuran output. Ini berkaitan dengan hasil yang dihasilkan oleh pemerintah, seperti layanan publik dan implementasi kebijakan. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran otonomi birokrasi. Ini menilai sejauh mana birokrasi dapat beroperasi tanpa intervensi politik yang tidak semestinya. Kemudian Fukuyama menolak ukuran output karena sulit untuk mengaitkan hasil langsung dengan kualitas pemerintahan. Sebagai gantinya, dia menyarankan kerangka kerja 2 dimensi yang menggunakan kapasitas dan otonomi sebagai ukuran kualitas cabang eksekutif. Pendekatan ini membantu menjelaskan paradoks yang dihadapi negara-negara berpenghasilan rendah, yang sering disarankan untuk mengurangi otonomi birokrasi untuk menghindari korupsi dan inefisiensi. Sementara itu, negara yang berpenghasilan tinggi berusaha meningkatkan otonomi untuk mendorong inovasi dan efektivitas. Fukuyama juga menekankan pentingnya membedakan antara konsep pemerintahan yang baik dan negara yang kuat. Dia berargumen bahwa negara yang kuat bukanlah jaminan pemerintahan yang baik, dan sebaliknya, negara yang lemah bisa memiliki beberapa aspek pemerintahan yang baik. Pembahasan yang kedua yaitu kelebihan. Menurut saya ada 4 kelebihan dalam jurnal ini. Yaitu pertama, Fukuyama menyajikan analisis yang komprehensif tentang konsep pemerintahan, menawarkan pemahaman yang lebih luas daripada definisi yang sempit atau terbatas. Yang kedua, jurnal ini memberikan kritik yang kuat terhadap metode pengukuran pemerintahan saat ini, menyoroti kekurangan dan tantangan dalam proses tersebut.
Yang ketiga, penulis mengusulkan kerangka kerja inovatif yang menggunakan kapasitas dan otonomi sebagai ukuran kualitas cabang eksekutif, yang merupakan kontribusi penting untuk penelitian di bidang ini. Dan yang keempat, Fukuyama membahas implikasi praktis dari pengukuran pemerintahan yang baik, yang dapat membantu pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Pembahasan yang ketiga yaitu kekurangan. Menurut saya ada 4 juga kekurangan dalam jurnal ini. Yang pertama, Fukuyama terlalu fokus pada cabang eksekutif dan birokrasinya saja, yang mungkin mengabaikan aspek penting lainnya dari pemerintahan seperti legislatif dan yudikatif. Yang kedua, meskipun Fukuyama menolak ukuran output dan menyarankan kerangka kerja 2 dimensi, masih ada tantangan signifikan dalam mengukur kapasitas dan otonomi secara akurat. Yang ketiga, meskipun artikel ini memberikan kerangka kerja teoritis, masih sulit untuk menerapkannya dalam praktik pemerintahan sehari-hari di berbagai negara dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, jurnal ini belum cukup mempertimbangkan bagaimana variabel eksternal seperti budaya, sejarah, dan konteks sosial politik yang mempengaruhi kualitas pemerintahan. Pembahasan terakhir yaitu saran. Yang pertama, perlunya memperluas penelitian untuk mencakup lebih banyak aspek pemerintahan, termasuk legislatif dan yudikatif, agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang kedua, melakukan studi kasus di berbagai negara untuk melihat bagaimana kerangka kerja yang diusulkan dapat diterapkan dalam praktik. Dan yang ketiga, memasukkan faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan konteks sosial politik yang dapat mempengaruhi pemerintahan. Kemudian referensi pembanding yang saya gunakan yaitu jurnal yang berjudul Governance and Analysis of Governmental Change yang ditulis oleh Mukrimin. Dengan kata kunci yaitu governance, government, politis, public policy, new public management. Kedua artikel tersebut memberikan perspektif yang berbeda tentang governance. Fukuyama fokus pada pengukuran kualitas pemerintahan, terutama cabang eksekutif dan birokrasinya, dan menyarankan kerangka kerja 2 dimensi yang menggunakan kapasitas dan otonomi sebagai ukuran kualitas cabang eksekutif. Sementara itu, artikel Mukrimin lebih menekankan pada perubahan praktik dan pemahaman mekanisme governance yang berkaitan dengan pengaturan dan peningkatan urusan publik. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana konsep governance dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dianalisis dalam konteks yang berbeda, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kedua artikel ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dan mengembangkan konsep governance dalam studi pemerintahan dan administrasi publik. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai research jurnal dengan judul Commentary What is Governance oleh Fukuyama. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.